Bulughul Maram karya Al-Hafidhul Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, masih dalam kitab At-Taharah, hadis 149. Faqala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa an Mu'adz radhiyallahu anhu annahu bahwasanya Mu'adz sa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Nabi, ma yahillu, apa yang halal, lirrajul, bagi seorang lelaki, min imra'atihi, dari istrinya, wa hiya haidatun, ketika dia sedang haid. Qala, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma fawqal izar, apa yang di atas sarung. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud tetapi dinilai dhaif oleh beliau. Jadi hadis ini derajatnya dhaif menurut Al-Imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala. Adapun yang sahih adalah dari perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari istri Nabi yang bernama Maimunah. Karena adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yubashiru nisa'ahu, mengumpuli istrinya atau menyentuh istrinya, fauqal izar, di atas bagian sarung, wa hunna huyyat, ketika mereka sedang haid. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, sudah kita bahas yang lalu bahwasanya yang dimaksud area sarung itu adalah dari pusar sampai dengan lutut, yaitu area sarung. Maka antara dua tempat itu tidak boleh disentuh oleh suami apabila istri sedang haid. Yang boleh disentuh adalah di atas pusar atau di bawah lutut. Dan ini adalah pendapat mayoritas para ulama. Tetapi karena hadis ini yang barusan kita baca ini adalah dhaif, maka kembalilah kepada hadis yang sebelumnya yang sahih, hadis 144. Bahwasanya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu mengatakan, orang-orang Yahudi ketika istrinya lagi haid, mereka tidak mengajak makan bersama. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, isna'u kulla syai', lakukanlah segala sesuatu, illa nikah, kecuali jima' saja. Dan jima' itu tempatnya pada kemaluan, berarti yang terlarang hanya bagian kemaluan. Dan inilah pendapat yang kita pilih karena sesuai dengan lafal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis tadi itu paling bagus kalau ditaruh setelah hadis 144. Hadis 144 ini dalil bagi yang membolehkan menyentuh area selain kemaluan. Kemudian hadis 149 ini dalil bagi mereka yang melarang menyentuh area kemaluan. Tetapi yang lebih kuat adalah dalil yang membolehkan. Adapun yang dilarang hanya bagian kemaluan saja. Kita lanjutkan hadis 150. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat, kanat adalah an-nufasa, para wanita yang nifas. Nifas yaitu keluar darah setelah melahirkan. Taq'udu, dia duduk itu maksudnya tidak sholat, istirahat, fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di masa Nabi, ba'da nifasiha, setelah nifasnya itu, 40, maksudnya 40 hari. Hadis diriwayatkan oleh Imam 5 kecuali Nasa'i, dan lafal ini riwayat Abu Dawud. Wa fi lafdhin lahu, dalam satu lafal Abu Dawud, walam ya'murhan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi tidak memerintahkan wanita nifas biqada'i, untuk mengganti salatin nifas, salat selama nifas. Dan hadis ini disahihkan oleh Al-Imam Al-Hakim. Hadis ini sebelum kita bicarakan penjelasannya, kita bicarakan dulu derajatnya. Derajatnya adalah gharrabahu Tirmidzi, dinilai gharib oleh Imam Tirmidzi, artinya dhaif. Tetapi kesimpulannya adalah sahihun bisyawahidih, sahih karena banyak sekali hadis-hadis semisal yang menguatkan. Bahkan Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan, perkataan sekelompok ahli fikih
yang mengatakan hadis ini dhaif, mardudun alaihim, itu pendapat yang tertolak. Kenapa? Karena hadis ini dikuatkan oleh hadis yang semisal, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Anas bin Malik bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam waqata, menetapkan waktu, membatasi waktu, lin nufasa, bagi wanita-wanita yang nifas, arba'ina yauman, 40 hari saja, illa, kecuali antara tuhra, kalau wanita nifas itu melihat suci alias sudah tidak keluar darah, qabla dzalik, sebelum 40 hari, maka berarti juga sudah suci ya. Juga diriwayatkan oleh Imam Hakim dari Uthman bin Abil As, maka kesimpulannya fal ahaditsu ya'dudu ba'duha bi ba'din, maka hadis-hadis ini satu sama lain saling menguatkan, berarti kesimpulannya hadis ini derajatnya apa? Sahih. Nah, maka hadis ini merupakan dalil dalam mazhab Hambali bahwasanya masa nifas itu batasan maksimalnya adalah 40 hari, tidak boleh lebih. Artinya kalau hari ke-41 setelah kelahiran masih keluar darah, itu bukan darah nifas, itu adalah darah istihadah atau darah rusak. Kenapa? Karena pada riwayatnya Ibnu Majah tadi sudah jelas sekali waqata. Rasulullah menetapkan waktu, jadi membatasi waktu hanya 40 hari saja. Kalau mazhab Syafi'i, mereka berpendapat maksimal nifas itu adalah 60 hari. Nah, kalau ditanya apa dalilnya 60 hari, mereka mengatakan dalilnya adalah kenyataan atau fakta ya. Kalau kita melihat para wanita itu diteliti, kebanyakan wanita, nah itu akan ketahuan mereka maksimal nifasnya adalah 60 hari. Nah, maka dari fakta itu kemudian diambil ketetapan bahwa maksimalnya 60 hari. Tapi karena hadis ini kita nilai sahih, dinilai oleh para ulama sahih, maka berarti kita menggunakan hadis ini sebagai dalil bahwa nifas maksimalnya 40 hari. Adapun batasan minimal nifas tidak ada, karena dalam riwayatnya Ibnu Majah yang kita baca tadi, illa antara tuhra qabla dzalik, kalau sudah melihat suci sebelum 40 hari ya berarti suci. Nah, tidak dibatasi oleh Nabi. Maka seandainya setelah melahirkan anak 1 jam kemudian darah berhenti, tidak keluar lagi sama sekali, maka itu berarti sudah tidak nifas lagi, sehingga harus wajib sholat, boleh dikumpuli oleh suaminya dan sebagainya. Nah, apa? Iya, kenapa? Darahnya sama dengan haid. Jadi nifas itu hukumnya sama dengan haid. Karena itu sifat-sifat darahnya sama, maka hukum-hukumnya pun juga sama. Kemudian kata-kata arba'in, 40 hari ini ternyata mengandung satu mukjizat. Kenapa Nabi membatasi 40 hari masa nifas ini? Ternyata para pakar meneliti seorang wanita yang nifas itu ternyata kembali sempurna menjadi seperti semula kondisi wanita ini setelah 40 hari. Namanya kemaluan dilewati oleh bayi yang sangat besar, otomatis kan rusak itu kemaluan, sehingga perlu dijahit dan sebagainya. Kemudian juga masih belum normal karena masih kendor. Nah, maka nanti kondisi normalnya itu rata-ratanya adalah kembali pada usia 40 hari. Maka inilah keindahan syariat Islam, menetapkan 40 hari itu ternyata memang ada faedahnya, ada manfaatnya di situ. Sudah selesailah kita dari pembahasan kitab Taharah, kita masuk pada kitab yang kedua, yaitu kitab apa? As-Shalah, kitab tentang salat. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kenapa setelah membahas tentang taharah, kesucian, bersuci, kemudian membahas tentang as-shalah? Karena salat itu adalah amalan yang paling utama, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
i'lamu, ketahuilah, anna khaira a'malikum, bahwasanya amal terbaik kalian adalah as-shalah. Hadis riwayat Ibnu Majah, disahihkan oleh Imam Hakim. Bahkan keutamaan salat ini kita ketahui dari pewajiban salat oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah mewajibkan salat itu secara khusus, menyuruh Nabi naik ke langit, bertemu dengan Allah, kemudian mendapatkan wahyu. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci zat yang telah menjalankan hambanya sebagian malam, ya. Lailan itu artinya ba'dal lail, sebagian malam. Jadi ini mukjizat, ya, karena sangat jauh sampai langit, ternyata itu hanya sebagian malam saja. Sangat jauh dari kota Mekah sampai ke Palestina, ternyata hanya sebagian malam saja. Dijalankan oleh Allah dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa di Palestina, yang kami telah berkahi di sekitarnya, supaya kami perlihatkan kepada dia sebagian dari ayat-ayat kami. Nah, kemudian setelah naik Mi'raj, maka kemudian mendapatkan wahyu untuk salat 5 waktu. Maka ini menunjukkan pentingnya ibadah salat, maka diutamakan, ya, pertama kali pembahasan salat. Kemudian karena ibadah itu ada 2 macam, ada yang muaqqatah, ditentukan waktunya, dan ada yang ghairu muaqqatah, tidak ditentukan waktunya. Dan salat itu termasuk yang mauquta atau muaqqatah, yang ditentukan waktunya. Maka kita pertama kali harus membahas adalah waktu-waktu salat. Allah mengatakan pada surat An-Nisa ayat 103, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu bagi orang-orang beriman adalah kewajiban yang ditentukan waktunya. Nah, maka penulis mengatakan babul mawaqit, bab waktu-waktu salat, supaya kita salatnya itu sah. Karena kalau di luar waktunya tidak sah, ya, salat duhur sebelum tergelincir matahari tidak sah. Nah, kita pelajari hadis nomor 151, wa an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Anhuma karena Abdullah ini sahabat Nabi, kemudian Amr bin As ini juga sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, waktu zuhur, waktu salat duhur. Kenapa beliau menjelaskan duhur dulu? Karena setelah mendapatkan wahyu kewajiban salat, itu malaikat Jibril turun dari langit mengimami Nabi salat duhur. Jadi pertama kali salat yang diimami Nabi, diimami Jibril adalah duhur. Waktu duhur itu adalah apabila zalatis syamsu, matahari telah tergelincir. Yang dimaksud tergelincir adalah ketika matahari tepat berada di atas kepala kita, sehingga kalau kita berdiri itu sudah tidak ada bayangan sama sekali karena pas matahari tepat di atas kepala. Nah, kemudian dia tergelincir ke barat, ke arah barat, sehingga pada di bawah kaki kita akan muncul bayangan kita. Kenapa ada bayangan? Karena matahari sudah tergelincir. Nah, kalau sudah tergelincir begitu ke arah barat, maka ini sudah masuk waktu zuhur. Kalau masih tepat di atas kepala, tidak boleh sholat, disebut waktu istiwa. Terus akhirnya kapan? Jadi idza zalatis syamsu ini awal waktu. Akhir waktunya kapan? Rasulullah mengatakan wa kana, dan adalah dhillur rajul, bayangan seseorang apabila dia berada di bawah matahari, katulihi, seperti tingginya. Ini adalah batas akhir waktu zuhur. Jadi jangan salah paham, ya. Idza zalatis syamsu ini batas awal, wa kana dhillur rajul katulihi ini batas akhir. Kalau kita berdiri di bawah matahari, kemudian tubuh kita ini tingginya 1,5 meter, dan bayangan kita ternyata juga 1,5 meter, nah itulah akhir dari waktu zuhur. Malam yahduril asar, selama belum tiba waktu salat asar. Apa maksudnya? Maksudnya kalau bayangan kita sudah lebih panjang dari tinggi kita. Jadi misalnya tinggi kita 1,5 meter, ini sudah 1,5 meter lebih dikit. Nah, sudah lebih, ini berarti sudah masuk waktu asar. Maka masuk waktu asar itu dipaham dari kata-kata
wa kana dhillur rajul katulihi, yaitu kalau sudah lebih daripada itu maka sudah masuk waktu asar. Ini awal waktu asar. Nah sekarang akhir waktu asar, beliau mengatakan wa waktul asri, dan waktu asar itu adalah akhirnya malam tasfarra syamsu, selama belum menguning matahari. Jadi waktu salat itu bukan dari awal waktu salat A kemudian sampai awal waktu salat B, tidak harus begitu. Kalau zuhur memang begitu. Zuhur itu dari sejak tergelincir matahari sampai datang waktu salat asar, begitu itu zuhur. Tapi untuk asar tidak. Untuk asar itu tidak dari awal waktu asar sampai datang waktu maghrib, tidak. Tetapi sampai matahari kuning. Kalau sudah matahari kuning, ini sudah habis waktu sholat asar. Lah muncul pertanyaan, bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah bersabda, man adraka rak'atan minal asr, siapa yang mendapati satu rakaat dari salat asar, qabla an taghruba syams, sebelum matahari tenggelam, faqad adrakal asr, maka sungguh dia telah mendapati salat asar. Hadis muttafaqun alaih. Nah ini kan berarti kalau matahari sudah kuning, maka ini masih salat asar juga, masih waktu salat asar. Nah maka para ulama mengkompromikan antara dua hadis ini. Mereka mengatakan bahwa salat asar itu punya dua waktu, waktu ikhtiar atau waktu normal, dan waktu idtirar, waktu terpaksa. Maka dalam kondisi normal kita tidak boleh melakukan salat asar pada waktu terpaksa. Kita harus melakukannya pada waktu normal sampai sebelum kuning. Kalau sudah kuning sampai sebelum maghrib, nah itu adalah masuk waktu terpaksa. Boleh kita salat asar pada waktu tersebut kalau kondisinya terpaksa. Misalnya ketiduran, kemudian bangun-bangun sudah kuning matahari, nggak apa-apa salat asar pada waktu itu. Maka khusus untuk salat asar ini ada dua waktu, ya. Waktu awal, waktu normal, dan waktu akhir, yaitu waktu terpaksa. Kemudian waktu salatil maghrib, waktu salat maghrib adalah malam yaghib, selama belum hilang asyafaku, mega merah. Nah, ini bicara tentang akhir waktu maghrib. Kalau awal waktu maghrib jelas, ya, ketika matahari tenggelam sudah tidak kelihatan, nah maka itu berarti sudah masuk awal waktu maghrib. Tapi ketika matahari tenggelam ini misalnya ufuknya ini, ya, ini ufuk, ini matahari tenggelam. Ini karena tenggelamnya baru saja, ini sinar di atas itu masih terlihat, menyisakan sinar di atas. Nah itulah yang disebut asyafaq, mega merah. Nah kalau tenggelamnya semakin dalam, ini mega merah yang tersisa di langit ini akan lenyap. Nah kalau sudah lenyap, maka berarti sudah masuk waktu isya. Karena itu waktu salat yang paling pendek ini adalah waktu salat maghrib. Waktu salat isya, adapun waktu salat isya akhirnya adalah ila nisfil lailil awsat, sampai separuh malam yang tengah. Maksudnya tengah ini adalah pertama, ya. Karena di sini ada kata-kata nisf, separuh. Berarti malam itu dibagi dua, separuh pertama dan separuh kedua. Nah, maka di sini dikatakan separuh malam yang tengah, artinya separuh malam yang pertama. Cara ngitungnya gimana? Ya, malam itu munculnya kapan? Munculnya kan maghrib itu kan malam. Kemudian selesainya kan subuh. Nah, dihitung saja, anggaplah dari jam 6, ya. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Nah, berarti 10 jam. Nah, maka 10 jam ini dibagi dua. 5 jam pertama ini adalah waktu sholat isya. Kemudian 5 jam kedua ini sudah tidak boleh sholat isya karena sudah keluar waktunya. Tetapi sholat isya ini kondisinya sama dengan sholat asar, yaitu dari sejak masuk sholat isya sampai dengan separuh malam yang awal ini adalah waktu ikhtiar, waktu normal sampai jam 11. Nah, jam 11 ke atas, 12, 1, 2, 3, 4 ini adalah waktu terpaksa. Karena itu kalau mengundurkan sholat isya
jangan di atas jam 11. Kalau di pesantren Temboro dulu saya lihat itu sholat isyanya jam 9. Nah, nanti akan kita bahas sholat isya itu paling afdal jam berapa. Mereka pilih jam 9 karena itu memang lebih afdal daripada seperti yang kita biasa lakukan jam 7 sudah sholat isya. Kemudian waktu sholat subuh, waktu sholat subuh oleh Nabi disebutkan awal dan akhirnya. Min tulu'il fajr, dari terbitnya fajar, maksudnya fajar shadiq, karena ada fajar kadzib. Malam tatlu' asy-syams, selama belum muncul matahari. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Nah, ini hadis bicara waktu-waktu salat 5 waktu, tetapi kalimat-kalimatnya memang perlu untuk dipahami karena kalimat-kalimatnya secara zahir tidak mudah dipahami. Tapi sudah kita jelaskan sehingga insya Allah semuanya sudah paham. Kemudian di sini ada satu pembahasan perselisihan pendapat para ulama tentang waktu salat asar. Rasul mengatakan waktu salat asar selama belum kuning matahari. Ini adalah waktu akhirnya. Waktu awalnya tadi, kalau bayangan seseorang panjangnya itu lebih panjang daripada tinggi badannya, ini berarti sudah masuk waktu asar. Ini pendapat mayoritas para ulama. Menyelisih mereka madhab Hanafi. Madhab Hanafi mengatakan awal waktu salat asar adalah kalau panjang dari bayangan kita itu adalah 2 kali lipat. Jadi misalnya tinggi saya itu 1,5 meter, maka panjangnya kalau sudah 3 meter itu baru masuk waktu sholat asar. Ini mazhab Hanafi. Karena itu kalau kita lihat orang-orang yang mengakhirkan sholat asar sampai jam 4:30 atau jam 5, itu karena dia bermazhab Hanafi. Ya, di Indonesia ini yang saya lihat Syekh Najih, putranya Mbah Maimun Zubair di Sarang, Rembang, yaitu beliau kalau mengimami sholat asar, saya waktu itu datang ke sana itu jam 5 baru qomat. Tetapi yang lebih kuat adalah pendapat jumhur karena jelas sekali di sini Nabi mengatakan waktu salat asar adalah selama belum kuning matahari, dan nanti akan kita baca hadis-hadis yang lain yang menunjukkan bahwa Nabi melakukan salat asar di awal waktu bukan di akhir waktu. Hadis 153. Wa min hadits Abi Musa wasyamsu murtafi'atun, matahari masih tinggi. Ini bicara salat asar. Salat asar itu ketika matahari masih tinggi, dan dalam riwayat yang lain matahari masih jernih, yaitu belum nguning. 154. Wa Nabi Barzah al-Aslami qala radhiyallahu anhu qala. Ini meskipun tidak ada radhiyallahu anhu, tetapi harus dibaca sebagai adab kita kepada para sahabat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli, biasa melakukan salat al-asra asar, thumma yarji', kemudian pulang, ahaduna, salah satu kami, ila rahlih, kepada rumahnya, fi aqsal Madinah, di paling jauhnya kota Madinah, di ujung kota Madinah. Wasyamsu, sementara matahari, hayyatun, masih hidup. Yang dimaksud hidup itu sinarnya masih putih, masih panas, dan belum ada kuning sama sekali. Ada seorang tabi'i mengatakan hayatuha antajida harroha, hidupnya sinar matahari itu adalah kalau kamu masih mendapati panasnya, berarti ketika masih putih, karena kalau sudah kuning udah nggak panas lagi. Nah, ini dalil bahwasanya salat asar dilakukan oleh Nabi di awal waktu sebagaimana jumhur ulama tadi. Maka matahari masih hidup. Wa kana, dan adalah Nabi yastahibbu, menyukai, ayu akhiral isya, untuk mengakhirkan salat isya. Nah, inilah yang dijadikan dalil oleh beberapa ikhwan kita yang mereka salat isya jam 9. Karena apa? Yastahibbu, Nabi itu senang mengakhirkan salat isya. Berarti lebih afdal salat isya diakhirkan. Nah, bagaimana kalau nanti kita salat isya jam 9? Gimana, Mas? Apa? Akhirnya itu jam 9, tapi kenapa masjid yang tadi kitabnya namanya di kapal tadi, akhirnya jamnya nggak jam 9? Oke.
Kenapa kalau lebih afdolnya adalah jam 9 misalnya, atau diakhirkan misalnya? Kenapa kok rata-rata masjid adalah sholatnya hampir semuanya sama, jam 7 udah qamat? Bahkan Nabi juga lebih sering di awal waktu. Bahkan Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Aisyah bahwasanya Aisyah mengatakan Nabi tidak pernah sholat 5 waktu di akhir waktunya. Berarti termasuk Isya nggak pernah dilakukan di akhir waktunya. Nah, maka jawabnya adalah hadis ini. Laula an asyqa ala ummati, kalau saya tidak memberatkan umatku, la amartuhum, sungguh aku suruh mereka ayu akhirul isya, untuk mengakhirkan isya, ila thuluthil lail au qala nisfih, kepada sepertiga malam atau setengah malam. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, sahih. Nah, maka para ulama mengatakan salat isya itu lebih afdal diakhirkan berdasarkan hadis ini. Yastahibbu ayu akhir, Nabi suka untuk mengakhirkan, tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah laula an asyqa ala ummati, kalau tidak memberatkan jamaah. Nah, saya tadi bertanya, bagaimana kalau kita akhirkan jam 9? Nggak ada yang jawab, berarti keberatan jenengan. Nah, berarti nggak afdol. Nah, maka nanti kita salat isya jam 7 aja. Nah, kalau jam 9 saya yakin besok-besok nggak ada yang mau kesini lagi. Nah, maka udahlah jam 7 nggak apa-apa. Tetapi Nabi mengakhirkan salat isya itu bukan kemudian tidur sebelum isya, bukan. Wa kana, dan adalah Nabi yakrahun nauma, membenci tidur, qablaha, sebelum isya, wal haditha, dan ngobrol, ba'daha, setelah isya. Wa kana, dan adalah, nah ini kenapa Nabi itu kok tidak suka tidur sebelum isya dan tidak suka ngobrol setelah isya? Itu para ulama mengatakan supaya nanti tidak mengganggu dua salat, salat tahajud dan salat subuh. Karena itu kalau ada rapat-rapat RT misalnya, itu jangan terlalu malam selesainya, karena kalau selesainya terlalu malam itu akan mengganggu salat tahajud. Kalau saya paling suka itu ya rapat-rapat gitulah, jam 10 selesai lah, itu maksimalnya. Kalau udah lebih dari jam 10 izin gak apa-apa, bilang aja sama pemimpin rapat, mohon maaf saya izin supaya tidak terganggu salat tahajudnya. Wa kana, dan adalah Nabi itu yang fatil, bubaran atau selesai, min salatil ghadat, dari salat pagi alias salat subuh, hina ya'rifur rajul, ketika seseorang itu mengenali jalisahu, teman duduknya yang sebelahnya. Artinya apa? Dimulai salat subuh itu ketika masih gelap gulita, sehingga setiap orang yang salat itu kalau noleh itu tidak tahu siapa orang di sebelahnya ini. Zaman dulu belum ada lampu, tapi ketika sudah salam itu sudah tahu siapa orang yang ada di sebelahnya. Nah, berarti Nabi itu melakukan salat subuh di awal waktu, dan Nabi itu memanjangkan salat subuhnya. Nah, maka bacaannya berapa ayat? Wa yaqra'u, dan beliau itu membaca bisittin, 60 ayat, ilal mi'ah, sampai 100 ayat. Artinya gini, kalau beliau pengen pendek itu dibaca 60 ayat dibagi dua, misalnya 30 ayat rakaat pertama, 30 ayat rakaat kedua, atau 40 ayat rakaat pertama, 20 ayat rakaat kedua. Tetapi kalau beliau pengen panjang maka mi'ah, 100 ayat. Hadis muttafaqun alaih. Nah, contoh-contoh surat-surat yang 30 ayatan itu adalah bisa dilihat pada juz 29. Itu rata-rata atau banyak yang 30 ayat. Surat Al-Mulk ini misalnya, nah ini 30 ayat. Surat Al-Qalam ini misalnya 52 ayat. Nah, maka Al-Qalam ini sudah separuh dari 100, tambah 50 lagi 100. Al-Haqqah ini adalah Al-Haqqah ini adalah 52 ayat juga. Nah, maka kalau pengen panjang, Al-Qalam sama Al-Haqqah totalnya 100. Al-Ma'arij ini 44 ayat. Al-Muzammil ini 20 ayat. Nah, maka kalau Al-Ma'arij 40 ayat ditambah Al-Muzammil 20 ayat jadi 60 ayat. Nah, sekitar itulah. Tapi zaman sekarang imam membaca 60 ayat, 100 ayat itu sudah digerutu banyak orang. Zaman sekarang nih. Zaman sakniki zaman sakniki
Ini parah nih. Panjang dikit sudah pada tidak sabar. Padahal apa? Padahal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu memang memanjangkan salat subuhnya. Dan beliau memanjangkan salat subuhnya itu karena diperintahkan oleh Allah, surat Al-Isra ayat 78. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili. Untuk salat duhur sampai dengan salat isya, Allah menyebutnya dengan kata-kata as-salata. Wa Qur'an al-fajr. Untuk salat fajar alias salat subuh, Allah menyebutnya dengan istilah Qur'an, bukan salat. Kenapa? Isyarat bahwasanya salat subuh itu bacaan Qur'annya panjang, dan itu normal karena salat subuh 2 rakaat, sementara salat-salat yang lain 4 atau 3, maka supaya ini panjangnya normal atau lamanya sama, maka berarti diganti dengan dipanjangkan bacaan Qur'annya. Maka kalau saya salat sendiri, salat subuh atau mengimami orang-orang khusus, biasanya itu 2 halaman, 2 halaman mushaf Al-Quran, itu rata-rata sudah dapat sekitar 30 ayat. Untuk surat-surat pendek ya, tapi kalau surat-surat panjang ya 2 halaman belum 30 gitu. Baik, kita lanjutkan satu hadis lagi, 155. Wa indahuma, diriwayatkan oleh Bukhari Muslim min hadits Jabir, wal isya'u, dan salat isya itu ahyanan wa ahyanan, kadang-kadang dan kadang-kadang. Apa maksudnya? Maksudnya idza ra'ahum, apabila Nabi melihat mereka ijtama'u, sudah kumpul, ajjala, beliau menyegerakan, segera qomat. Wa idza ra'ahum, dan apabila beliau melihat mereka abta'u, mereka lambat, akhara, beliau mengakhirkan, jadi qomatnya diundur. Wasubha, dan salat subuh itu kana nabiyyu, adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yusalliha, melakukan salat subuh bi ghalasin, pada waktu gelap gulita. Ghalas itu adalah awal waktu subuh ketika masih gelap gulita, ketika seseorang yang salat melihat sampingnya belum kenal siapa dia, kalau tidak ada lampu. Nah sekarang sudah ada lampu, kenal semuanya. Hadis 156, wali muslimin min hadits Abi Musa fa aqamal fajr, beliau menegakkan atau mengiqamati salat subuh hina, ketika insyaqqal fajr, fajar itu terbit, wan nasu, dan para manusia la yakadu, nyaris tidak, ya'rif, tidak kenal, ba'duhum ba'dan, sebagian kepada sebagian yang lain, karena tidak adanya lampu pada waktu tersebut. Nah ini adalah salat subuh, disunahkan untuk dilakukan di awal waktu sebagaimana salat-salat yang lainnya. Jadi salat duhur awal waktu, salat asar awal waktu, salat maghrib sangat-sangat awal waktu, salat isya sebaiknya akhir waktu kalau tidak memberatkan. Salat subuh awal waktu, berarti yang akhir waktu hanya apa? Salat isya, itu pun dipersyaratkan kalau tidak memberatkan. Nah Bapak rahimani wa rahimakumullah, khusus untuk salat maghrib itu memang sebaiknya itu betul-betul disegerakan, dan ini termasuk sunnah yang sudah mati. Hadis 157. Wa an Rafi' ibn Khadij qala, Rafi' ibn Khadij ini termasuk sahabat muda. Kunna, adalah kami dulu, nusallil maghrib, kami salat maghrib ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Fayansarifu, lalu bubaran atau selesai, ahaduna, salah satu dari kami, yaitu dari salatnya, wa innahu, dan sesungguhnya dia, la yubsir, sungguh masih bisa melihat, mawaqi'a nablihi, tempat-tempat jatuhnya anak panahnya. Hadis muttafaqun alaih. Seseorang mana? Jauhnya berapa meter itu? Jauh kan itu? Nah ternyata jatuhnya di mana itu dia masih bisa lihat, padahal nggak ada lampu zaman dulu. Nah, ini berarti menunjukkan apa? Salat maghrib betul-betul dilakukan di awal waktu, tidak seperti salat-salat yang lainnya. Jadi artinya di awal waktu tapi lebih segera. Maka Al-Amir As-San'ani mengatakan, kathural hathu 'alal musara'ati bi salatil maghrib. Sangat banyak hasungan-hasungan untuk sangat-sangat mempercepatkan salat maghrib. Kemudian saya komentari, wa min ablaghiha, yang paling dahsyat menunjukkan disegerakan salat maghrib,
hadis yang mengatakan wal maghrib idza wajabat. Nabi itu salat maghrib apabila matahari tenggelam. Jadi seolah-olah gini, ini cakrawala, ini matahari proses tenggelam. Begitu tenggelam, plus langsung salat maghrib. Tetapi ini mubalaghah, bukan seperti itu. Tetap saja ketika plus sudah tenggelam, ini masih ada jeda, adzan, kemudian salat sunnah, baru salat maghrib. Tapi untuk sangat menunjukkan cepatnya qomat Nabi, itu sampai-sampai rawi mengatakan salat maghrib dilakukan idza wajabat, begitu tenggelam plus langsung salat maghrib. Nah, ini termasuk sunnah yang sudah mati. Karena itu kira-kiranya gini, untuk salat-salat yang biasanya itu zuhur, asar, itu biasanya anggaplah misalnya 15 menit ya, antara adzan dengan qomat, maka untuk maghrib ini dipercepat 10 menit, 5 menit ya. Makanya tadi saya suruh kan qomat aja langsung ya. Meskipun masih ada yang salat sunnah, nggak apa-apa, karena salat sunnah sebelum maghrib itu bukan salat qobliyah yang ditekankan ya. Bukan apa? Sunnah qobliyah yang ditekankan. Sehingga kalau dikumandangkan qomat dan kita baru saja Allahu Akbar salat sunnah, nggak ada masalah, bubar saja ya. Langsung pindah kepada salat maghribnya, karena memang tidak ditekankan untuk salat sunnah sebelum maghrib. Inilah yang dapat kita baca. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi